Shalom jemaat terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kami, manusia berdosa yang sesungguhnya tidak layak mendapat bagian dalam kerajaan. Tetapi Engkau memberikan kami pengharapan baru untuk dapat selalu datang kepada Engkau, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan firman-Mu hari ini juga menyapa kami. Hal itu membuktikan bahwa ada pengharapan yang akan terus menyapa kami dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, mohon Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, menolong kami memahami, menghidupi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Zakaria 6 ayat yang ke-12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan tunduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Ketika umat Israel kembali dari pembuangan, mereka menghadapi reruntuhan kota, harapan yang nyaris padam dan masa depan yang belum jelas. Di tengah kebingungan itu, Tuhan memberi penglihatan kepada Zakaria. Bukan sekedar sebagai hiburan, tetapi sebagai janji bahwa ia sedang bekerja. Zakaria 6 menutup rangkaian penglihatan itu dengan pesan kuat tentang keadilan, pemulihan, dan harapan akan seseorang yang akan datang dan mengubah segalanya. Zakaria 6 ayat 12-13 menyampaikan nubuat tentang Tunas, yaitu Sang Mesias yang bukan hanya akan membangun kembali bait Allah, tetapi juga akan menjadi raja dan imam. Ini adalah bayangan langsung dari Yesus Kristus, Sang Imam Besar kita yang juga adalah Raja segala raja. Dalam Perjanjian Lama, jabatan imam dan raja dipisahkan. Tetapi dalam Kristus, kedua peran ini bersatu sempurna. Ia mempersembahkan korban untuk menebus dosa umat dan memerintah dengan keadilan dan kasih. Kita hidup di zaman di mana penggenapan nubuat ini telah terjadi dalam Kristus, tetapi juga sedang menuju penggenapan penuh saat Ia datang kembali. Saat ini kita diundang untuk menaruh harap bukan pada kekuatan manusia atau dunia, melainkan kepada Kristus, Sang Raja dan Imam sejati. Saat kita merenungkan karyanya, marilah kita bersyukur karena kita memiliki Juru Selamat yang memerintah dengan keagungan dan melayani dengan kasih sebagai imam yang mengenal setiap kelemahan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah menggenapi janji-Mu. Bahkan sampai hari ini kami melihat penggenapannya melalui Yesus Kristus yang Kau kirimkan kepada kami, yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan sempurna Yesus Kristus yang menebus kami dari dosa kami. Sekaligus Engkau menjadi imam yang memerintah dengan adil dan kasih. Kami tahu bahwa kasih-Mu sempurna, sehingga kami dapat memperoleh kehidupan, memperoleh harapan dan masa depan yang jelas. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk menghayati anugerah sempurna ini dalam hidup kami, dengan hidup berjalan dalam kebenaran. Terima kasih, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.